Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kotfaza. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Saya lahir pada tanggal 2 Juli 2005 di Brebes dan sekarang saya sedang menempuh di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PNS yaitu Dreambook. Ini dia cover depan Dreambook saya, Dreambook Muhammad Kotfaza, calon orang sukses. Amin. Dari sini adalah foto terkeren saya menurut saya dengan background kampus saya sekarang. Baiklah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian karya saya, Dreambook saya, yaitu di halaman pertama ada About Me. Di sini ada yaitu fakta-fakta tentang saya. Di sini ada foto saya ketika hari guru di Aliyah, dan foto ini sangat-sangat berkesan bagi saya karena di balik foto ini ada berjuta-juta kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Sini ada nama saya Muhammad Kotfaza, lalu ini tempat tanggal lahir saya, ini ada nama-nama panggilan saya, dan moto saya adalah we can if we think we can. Kita bisa kalau kita berpikir kita bisa. Lalu di sini selanjutnya ada sedikit opening dari saya. Ini kurang lebih mengenai di deskripsi diri saya. Nama saya Muhammad Kotfaza and you can call me Faza. Saya sekarang sedang menempuh jurusan di Ilmu Pendidikan Agama Islam. Dan ketika waktu luang atau waktu santai, saya itu suka membaca. Dulu ketika di pesantren saya suka membaca novel, khususnya Terelie. Saya benar-benar dibuat terkesima dengan karya-karya beliau, apalagi Bumi Series, yang mana saya lihat juga imajinasi beliau itu jauh melampaui realita yang ada sekarang. Lalu di halaman selanjutnya ada riwayat pendidikan saya. Di sini riwayat pendidikan saya menempuh sebelum SD ini saya TK di TK Yamba Jatibarang Kidul. Lalu setelah itu saya melanjutkan studi saya di SDN Jatibarang Kidul 02. Lalu di MTSN 2 Brebes, FYI ini tuh dulu MTSN model Brebes, jadi bisa dibilang MTS terbaik di Kabupaten Brebes. Setelah itu saya melanjutkan di MA Al-Hikmah 2 Brebes, program keagamaan, yang mana program tersebut 4 tahun masa studinya, berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Lalu di halaman selanjutnya di sini ada keluarga saya. Ini kita foto setelah Idul Fitri karena ya ini momen wajib lah untuk kita berfoto bersama karena kita sedang berkumpul. Karena di hari biasa saya mondok, saya jarang di rumah dan saya pulang ke rumah satu semester 1 kali, 2 kali, jarang lah. Dan Idul Fitri adalah momen yang tak akan kami sia-siakan untuk berfoto bersama. Di sini ada ayah saya, my dad. And this is me, Muhammad Kotfaza, and this is my little sister, Fatimah Aulia, wa hadhihi ukhti as-saghira al-ula. Her name Himatul Alia, and this is my mom. Okay, and they are my best supporters. Saya semangat menjalani belajar sampai sekarang di kuliah adalah karena berkat doa dan dukungan keluarga-keluarga saya. Lalu selanjutnya ada idola saya. Ya betul, idola saya adalah Pak Darwis alias Terelie. Dari ini adalah beberapa karya novel beliau, bisa dilihat banyak sekali. Apalagi kita tahu series yang paling banyak itu adalah Bumi Series, 10 buku lebih, yang mana Bumi Series ini juga yang tadi saya sudah katakan melebihi imajinasi, sangat melebihi realita yang ada sekarang. Jadi imajinasinya itu bisa berkembang sangat jauh. Entahlah beliau dapat inspirasi dari mana. Pemikiran beliau tentang politik juga yang saya suka. Beliau sangat suka mengkritik semua pihak dengan objektif, dan itu yang membuat saya terkagum dengan beliau.
Lalu selanjutnya ada beberapa prestasi saya yang pernah saya ukir. Yang pertama ada ketika saya madrasah diniyah di Pondok Pesantren Darussalam, itu saya memperoleh juara 1 hafalan Nadom Aqidatul Awam tingkat kecamatan. Setelah itu saya lanjut lomba tingkat kabupaten, tetapi sayangnya belum beruntung. Lalu di sekolah dasar juga saya alhamdulillah sering meraih 3 besar. Ini foto saya ketika peringkat 2 kelas 4 SD. Lalu juga ketika masuk aliyah, madrasah aliyah, saya juga pernah mengikuti lomba khitobah bahasa Arab, lomba pidato bahasa Arab yang diselenggarakan oleh SDC. SDC itu kayak Sukosis, yang mana lombanya itu Goblet of Real Language Party GoRLP, dan alhamdulillah saya meraih juara pertama. Lalu selanjutnya ada juga prestasi-prestasi saya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya pernah menjadi delegasi sekolah saya untuk lomba pidato bahasa Arab tingkat nasional. Lalu prestasi yang menurut saya cukup berkesan bagi saya adalah saya lulus TK 1 tahun, karena saya masih ingat waktu itu saya ditawari oleh guru saya, apakah kamu mau melanjutkan TK lagi 1 tahun di sini, dan saya dengan pede menjawab tidak, saya ingin SD karena saya sudah bosan. Nah, entahlah pikiran saya apa masa itu, tapi itu cukup berkesan bagi saya sampai sekarang. Lalu juga saya pernah menjadi delegasi sekolah saya lagi untuk mengikuti lomba khitobah bahasa Arab tingkat nasional yang pada waktu itu masih era COVID-19, jadi ini lombanya online. Lalu pengalaman keorganisasian ini, pengalaman workshop yang paling mengesan bagi saya adalah ini, yaitu workshop kepemudaan Kabupaten Brebes, di mana saya menjadi peserta workshop tersebut yang diikuti oleh beberapa sekolah unggulan di Kabupaten Brebes. Saya cukup kaget dan terheran-heran ketika sekolah kami mendapatkan undangan dari workshop tersebut, dan tetapi saya juga bersyukur, alhamdulillah kami dapat mewakili sekolah kami untuk mengikuti workshop tingkat Kabupaten Brebes ini. Lalu selanjutnya saya juga pernah mengikuti praktek kerja lapangan mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di sekolah dasar di Banyumas. Ini waktu saya kelas 1. Lalu ini juga saya mengikuti praktik kerja lapangan mengajar di sekolah dasar di Semarang selama 2 minggu. Lalu ini juga saya pernah menjadi peserta lomba debat bahasa Arab tingkat program studi saya di program sekolah saya, dan saya ini foto ketika menjadi mutakalim as-salif, ketika menjadi pembicara ketiga. Oke, selanjutnya ada pengalaman organisasi. Ini bisa dilihat ada beberapa foto saya memegang kokard, karena dulu juga saya dijuluki oleh manusia berkokard karena saking banyaknya kokard di lemari saya dulu waktu aliyah. Ini yang pertama ada foto ketika saya menjadi panitia lomba GoRLP. Saya alhamdulillah di situ menjadi divisi acara. Lalu selanjutnya ada foto ketika saya menjadi divisi pendidikan. Saya menjadi anggota Departemen Pendidikan OSIS Madrasah Aliyah. Ini foto ketika saya menjadi divisi acara Omada Olimpiade Malihik 2 tingkat se-Jawa dan Madura. Lalu ini ada foto ketika saya menjadi divisi acara juga kelas meeting sekolah saya aliyah. Ini adalah foto saya dan teman-teman saya ketika kami demisioner atau pelepasan jabatan, ketika alhamdulillah kami dan teman-teman kami berhasil menyelesaikan amanat dari organisasi ini selama 1 tahun. Selanjutnya ini foto saya ketika menjadi divisi acara di World Arabic Language Day atau Hari Peringatan Bahasa Arab Sedunia. Dan FYI di sini saya menjadi divisi acara, tetapi ketika itu ketua dari acara ini tuh berhalangan karena beliau ada lomba di Gontor.
Dan akhirnya saya menggantikan beliau untuk mengisi sambutan di acara ini. Saya benar-benar sedikit takut, sedikit kaget, shock, karena saya harus berbicara dengan bahasa Arab di depan semua audiens, tapi alhamdulillah ala kulli hal saya bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Di sini foto saya ketika sudah menjabat menjadi ketua MPK Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2. Lalu ini foto ketika saya menjadi ketua atau divisi acara gitu di acara bedah buku OSIS Malhik 2. Ini adalah foto saya ketika menjadi panitia praktik kerja lapangan mengajar sekolah dasar di Banyumas. Ini beberapa pengertian dari foto-foto tadi. Ini ada foto yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10, 11. Dan ini lagi foto nomor 10, yaitu ketika saya menjadi ketua panitia bedah buku OSIS Malhik 2. Di sini ketika saya menjadi penanggung jawab KPU Malhik 2 2023, karena saya di sini sudah memegang jabatan sebagai ketua MPK, yang mana ketua MPK itu lebih tinggi daripada OSIS, langsung dibawahi oleh pembina dan kepala sekolah. Jadi saya di sini menjadi penanggung jawab KPU Malhik 2. Ya, bisa dibilang orang kedua di sekolah setelah kepala sekolah, gitulah gampangnya. Di sini foto saya dan teman-teman saya ketika kami telah mengikuti penampilan hadroh di acara Hari Besar Bahasa Arab Sedunia, sekaligus saya juga menjadi penanggung jawab penampilan ini. Selanjutnya ada beberapa kelebihan atau kekuatan yang telah saya rangkum berdasarkan diri saya sendiri dan pendapat-pendapat orang di sekitar saya. Di sini ada beberapa, yaitu baik dan lancar, cepat, dan lain-lain, toleran, suka berbagi inspirasi, sabar, bahasa Arab dan bahasa Inggris, dewasa, dan jiwa kepemimpinan. Itu kurang lebih mengenai kelebihan saya. Dan weakness atau kekurangan di sini saya sudah merangkumnya berdasarkan diri saya sendiri, kesadaran dan dari teman-teman saya, yaitu ada terkadang saya overcool, terkadang saya cuek, terkadang saya suka galau, terkadang saya nggak enakan, dan yang paling saya rasakan itu sekarang adalah saya deadlineer. Saya benar-benar ingin mengubah kebiasaan buruk ini agar tidak mendarah daging pada saya. Saya ingin merubah kebiasaan ini agar kedepannya menjadi lebih baik. Di sini saya mempunyai 100 mimpi. Ini adalah mimpi-mimpi saya yang ingin saya wujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Di sini ada garis besar mimpi saya, yaitu yang pertama, setelah lulus dari UPI atau bahkan ketika kuliah di UPI, saya ingin melanjutkan kuliah atau student exchange di antara dua universitas ini. Ada di Universitas Istanbul Turki atau di University of Oxford University. Yang pertama Istanbul, karena dari Aliyah saya ingin lanjut di Istanbul Turki. Lalu setelah itu saya ingin berziarah di Tanah Haram, Mekah ataupun Madinah. Setelah saya menimba ilmu banyak dari universitas ini, saya ingin menjadi pembicara yang hebat, orator yang hebat. Dan beberapa fakta yang mungkin teman-teman perlu ketahui adalah saya suka traveling. Nah, iya, saya sangat suka traveling di sini saya ada di Bundaran HI, ini ada di halte Bundaran HI juga. Di stasiun MRT Bundaran HI, ini di GBK. Lalu ini ada di Bandung ketika saya survei ke Bandung sebelum saya masuk UPI. Di sini di Simpang 5 Semarang, lalu di sini di Monas. Dan ini adalah kiat-kiat saya untuk mendapatkan
mimpi-mimpi tadi, yaitu yang pertama ada rajin mencari informasi beasiswa, selalu libatkan Allah, mengikuti TOEFL atau IELTS, dan ikut kegiatan sosial. Itu kurang lebih pengenalan mengenai Dreambook saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang saya. Dan ketika saya melihat video ini di masa depan, semoga impian-impian saya tersebut sudah tercapai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga hari kalian lebih baik. See you.